itu juga ada sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Kayak misalnya kemarin di kelas ini bukan ya yang tanya tentang soal Omnibus Law, itu juga sebenarnya ada proses negosiasinya, misalnya antara pekerja dengan yang pemberi pekerjaan, atau yang pembuat kebijakan dengan yang penerima kebijakan. Sedangkan menurut Oliver, negosiasi adalah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Kalau di sini menurut KC, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua belah pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda. Mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal untuk kepentingan bersama. Kalian pernah nggak merasakan ada proses negosiasi alot yang pernah kalian temui? Pas saat apa? Kalau di pasar, Bu, nego harga. Saya tuh paling kalau di sama pedagang gitu, sama pasar atau sama pedagang apapun, saya paling susah nawar. Nggak tega. Ada lagi yang selain pedagang dengan pedagang negosiasinya? Atau pernah merasakan langsung transaksi? Ya mungkin selain dari pasar, case-nya ya mungkin kalian bisa pernah mengalami yang transaksi lebih besar gitu. By the way, ini saya izin mute sebentar. Saya harus mengkondisikan anak saya dulu sebentar ya. Baik, Bu. Jam makan siang dia udah selesai sekolah online, berisik banget. Bentar ya. Iya, Bu. Oke, kita balik lagi. Jadi ada yang pernah ngalamin nggak negosiasi selain proses transaksi tawar-menawar di pasar? Absen. Izin Bu, tadi saya lagi berobat. Sakit apa, Sarah? Sakit lambung, Bu. Kenapa GERD? Iya. Kamu dari minggu lalu ya? Iya. Udah enakan tapi? Udah. Udah bisa kuliah? Udah. Oh ya udah, oke. Tadi kita sampai mana ya? Oh, negosiasi. Itu nentuin harga kos-kosan, Bu. Nentuin harga kos-kosan. Ya kan biasanya kalau kita mau cari kos gitu kan perlu ada tawar-menawar, Bu, mengenai harganya. Emang boleh ya? Bukannya itu fixed cost? Maksudnya udah fixed price? Ya itu tergantung jago-jagonya kita itu, Bu, negosiasi, Bu. Oh gitu. Karena kalau saya dulu zaman ngekos di Jatinangor, pasrah saya. Gak pakai nawar. Lupa nego. Gak kepikiran maksudnya. Karena dikiranya memang itu udah fixed price ya. Oh iya, oke. Selain itu? Dalam sewa sih, Bu. Sewa apa? Kalau anak stan kan biasanya makrab ya, Bu. Nginep di puncak 2 harian gitu. Biasanya sewa bus sih. Dan itu negonya kadang alot juga buat nentuin. Sama sewa villanya. Sewa bus, sewa villa ya. Oke.
Oke. Ya, nanti tapi ada yang udah jalanin bisnis online kan ya kalau nggak salah? Di kelas ini bukan ya? Bukan kayaknya, Bu. Kelas ini nggak ada ya? Nah, nanti tuh juga pasti Sempat, Bu. terus biasanya transaksinya dengan siapa? Sama ini apa? Supplier. Ya, Iya. supplier ya. Apa Rona jual apa? Jual makanan, Bu. Makanan apa? Dimsum. Kemarin sih, Hmm. Bu, waktu libur itu kan ngisi-ngisi waktu luang, Bu. Terus jualan. Dimsum ya. Ya. Nanti di dalam kalau case-nya kalian mungkin nanti akan terjadi proses negosiasi juga adalah misalnya dengan para wajib pajak. Itu juga gitu kan ya. Kadang mereka merasa terbebani dengan misalnya utang pajaknya besar, terutama misalnya untuk pengusaha-pengusaha. Nah, itu juga mesti dilakukan pendekatan-pendekatan dengan cara yang baik gitu ya, supaya apa? Supaya ini kedua belah pihak merasa happy, kedua belah pihak merasa puas dan tidak ada yang terbebani gitu atau ada yang ganjel biasanya. Kemudian proses negosiasi ini tahapan yang pertama, sini bisa kalian lihat ya. Menentukan sasaran. Sasarannya apa? Apakah misalnya kita memastikan tenggat waktu bayarnya kapan atau di angka berapa? Kemudian juga kepada siapa ya yang pasti. Memutuskan strateginya, ada yang perlu negosiasinya tuh mesti panjang gitu, alot ya. Tapi ada juga yang memang relatif lebih kooperatif, itu bisa lebih cepat. Nah, kita juga mesti lihat juga karakter dari orang yang kita approach, karakter dari pihak yang memang kita sedang sasar gitu. Kemudian di sini memperjelas proses negosiasinya. Biasanya tuh ada tahapannya ya. Tenggat waktunya masing-masing. Kapan bisa dibayarnya, kapan mesti ditagihkan, dan kapan proses lanjutan follow up-nya, seterusnya. Dan mungkin juga biasanya nggak selalu, kalau kita kerjanya tim ya, nggak selalu mesti kita yang bergerak sendiri. Kalau misalnya kita tim, mungkin ada orang yang membukakan pintunya aja. Tapi kemudian begitu udah close, follow up-nya diserahkan ke misalnya ke anggotanya atau ke staff-nya atau ke timnya yang lain gitu. Tahap implementasi ini bisa udah close ya, dan taktik negosiasi tahap peninjauan. Jadi negosiasi itu sendiri tergantung case, nggak selalu susah, nggak selalu gampang. Nah, di sini tipe-tipe negosiator. Apalagi kalau sekarang ya seringkali juga praktek-prakteknya apalagi kalau yang online ya. Itu seringkali juga ya masih ada lah negosiator-negosiator curang ya, yang mana merugikan salah satu pihak gitu. Ini yang profesional, negosiator ini negosiator bodoh dan negosiator naif nih. Bisa jadi adalah kalau memang dia tipikalnya yang memang gak paham misalnya peraturannya atau ketentuan pajaknya gitu ya, atau negosiator naif. Negosiator naif itu bisa jadi juga emang karena pada dasarnya dia orangnya kayak tadi itu ya, emang dia nggak tahu, nggak punya pemahaman, atau kalau case-nya di pasar-pasar gitu, kalau abang-abang yang suka dipasrah gitu loh, yang mau ditawar berapa aja, apalagi sama ibu-ibu yang judes, nggak berani ngelawan dia. Ibu-ibu kan kalau nawar suka sadis ya. Tuh. Ya udahlah Bu, ya udah ya bungkus Bu. Nah itu tuh negosiator naif. Nah kalau kita nanti kalian sebagai negosiator mesti negosiasi gitu ke wajib pajak, itu mesti yang pertama adalah ya pastikan bekali diri kalian juga dengan ketentuannya. Karena kadang kenapa dulu itu praktek, kalau sekarang mungkin agak lebih berkurang ya. Kalau dulu itu kan banyak yang istilahnya lebih berani untuk bermain-main ya dengan pajak. Karena itu proses negosiasinya dengan orang dalam. Jadi ya si wajib pajaknya nggak menyerahkan ke negara, tapi diserahkan ke yang ngebantuin. Itu sebenarnya negosiasi juga bukan?
Iya, Bu. Iya, Bu. Itu negosiasi juga dan butuh skill nggak untuk sampai akhirnya dia mau percaya? Banget, Bu. Ya, walaupun dipraktekannya dengan cara yang salah ya. Nah, kalau sekarang case-nya misalnya banyak yang terbebani pajak karena memang ternyata bisnisnya macet gitu. Apalagi gara-gara pandemi seperti sekarang. Nah, itu juga proses negosiasinya harus panjang dan balik lagi harus win-win solution untuk kedua belah pihak. Misalnya kita juga kasih keringanan atau baik keringanan secara jumlah atau keringanan secara tenggat waktu. Untuk komunikasi organisasi mestinya sampai si negosiasi ini, tapi yang selebihnya kita udah bahas di minggu lalu. Jadi ini adalah slide yang saya pakai dari dosen koordinator. Untuk komunikasi organisasi, ada yang mau kalian tanyakan nggak? Nggak ada mengenai komunikasi organisasi, nggak ada yang ditanyakan? Kayaknya belum ada, Bu. Mungkin nanti di belakangan. Kalau nggak ada, yang kelas kita hari ini saya sudahi sampai sini. Karena memang komunikasi organisasi ini kita udah bahas di minggu lalu. Jadi ini sebenarnya harusnya pengulangan. Tapi saya nggak melakukan pengulangan karena memang materinya yang ketinggalan itu cuma di bagian yang negosiasi. Jadi di pertemuan 1-2 itu tuh kalau secara RPS itu dipisah, tapi kalau sama saya kemarin di pertemuan awal saya gabung. Gitu. Jadi ini bonus buat kalian di pertemuan yang kelima hari ini. Singkat, padat. Nanti kalian bisa review lagi di videonya juga. Saya juga lagi proses editing untuk yang komunikasi organisasinya. Nanti kalian bisa review lagi dari sana. Oke? Mungkin, Bu, bukannya Ya. hari ini 2 kali itu ya, Bu, kelas ya, Bu? Iya kan yang satunya lagi jam 2 bukan? Oh iya. Apa mau langsung lanjut? Jam 2 aja ya, soalnya saya ada yang mau dikerjain dulu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, oke. Jadi kelas kalian hari ini langsung kan, yang satu lagi pertemuan ke-6 itu mengenai pesan bisnis. Yang nanti yang ke-6 normal. Oke? Oke, Bu. Gak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kalian silakan dilanjutkan aktivitasnya masing-masing. Nanti kita ketemu lagi jam 2 ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya stop share dulu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Udah, saya leave dulu ya. Nanti kita ketemu lagi jam 2. Ya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Bu.